Sama saya di channel Fisika Asik, channel yang akan membahas tentang serba-serbi fisika SMA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian gabungan seri dan paralel. Mari kita mulai saja. Selamat menyaksikan. Rangkaian gabungan seri dan paralel. Kita akan membahas materi ini dengan contoh-contoh soal. Nah, kita lihat di sini contoh yang pertama ya. Kita punya suatu rangkaian gabungan seri dan paralel. Jadi kita nggak bisa menghitung menggunakan seri saja ataukah menggunakan paralel saja. Nah, pertanyaannya adalah berapakah hambatan penggantinya? Kalau kita lihat dari gambarnya, nah seperti ini, maka langkah yang pertama akan kita lakukan adalah, nah, saya pakai tanda di sini. Nah, karena titik C dan D ini adalah titik percabangan, maka ini adalah titik rangkaian paralelnya nanti. Nah, langkah pertama adalah kita serikan dulu ini. Hambatan 2 ohm, 1 ohm, dan 3 ohm itu secara seri. Kalau seri kan tinggal ditambah saja ya. 2 tambah 1 tambah 3. Berapa? Ya, kita udah tahu di sini adalah 6 ya. Nah, nanti yang seri itu kemudian kita gabungkan dengan 6 di sini. Kita gabungkan, nah ini adalah secara paralel karena titik C dan D ini adalah titik percabangannya ya, berarti paralel. Nah, 6 dengan 6 nanti kita paralelkan. Hasilnya nanti ya, kalau kita lihat di sini kalau digabungkan ini membentuk sebuah hambatan pengganti. Nah, itu akan kita jumlahkan secara seri nanti. Nah, pertama kita lihat dulu langkah yang pertama. Menghitung rangkaian seri dulu 2, 1, dan 3. Hasilnya adalah 6 ohm. Langkah yang kedua, menggabungkan secara paralel hambatan seri tadi dengan 6 ohm. Hasilnya adalah 1 per R paralel, 1 per 6 tambah 1 per 6, 2 per 6. Sehingga R paralelnya adalah 6 per 2, yaitu 3 ohm. Langkah berikutnya adalah menggabungkan secara seri hambatan R paralel tadi dengan 4 dan 5 ohm. Ya. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 3 tambah 5 sama dengan 12 ohm. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian di sini kita punya rumus yang bagus di sini. Kalau ada dua hambatan paralel yang identik digabungkan secara paralel, maka R paralel itu bisa langsung 6 per 2 ya. Karena ini sama-sama 6. Kalau ada 3 ya berarti 6 per 3. Jadi cara cepatnya seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Kita punya rangkaian seperti ini. Ada 3 hambatan, di sini ada 8 ohm, 6 ohm, 3 ohm. Di mana yang 6 dan 3 ohm itu secara paralel. Nah, betul sekali. Kalian nanti akan menghitung mulai yang ini dulu. 6 dan 3 ini secara paralel. Hasilnya nanti akan seri dengan 8 ohm ini. Untuk mencari hambatan totalnya. Nah, karena kita akan menghitung hambatan pengganti antara A dan C, kuat arus I1, I2, dan I3, lalu VAB dan VBC. Nah, kita lihat, kalau kita lihat gambarnya sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi langkah pertama menghitung hambatan RBC ini. 6 dan 3 ini secara paralel. Hasilnya seperti itu ya, 1 per 6 tambah 1 per 3, disamakan penyebutnya jadi 3 per 6, sehingga R paralelnya 6 per 3 adalah 2 ohm. Ya. Jadi di sini, ini udah kita dapatkan, di sini adalah 2 ohm. Ya, 2 ohm. Nah, 8 dan 2 ini kita gabungkan secara seri ya. Langkah kedua ya, seri ya. Totalnya berapa?
8 ditambah 2 sama dengan 10 ohm. Ya. Langkah ketiga kita menghitung kuat arus I1 di sini. Ya, I1 ini berapa? Ya. I1 itu adalah sama dengan V di sini 10 volt ini dibagi R totalnya yang 10 ohm ini, maka menjadi 1 ampere. Nah, ini adalah I1 di sini. Nah, berikutnya kita cari langkah keempat, menghitung tegangan listrik. Tegangan listrik mana? VAB dan VBC. Nah, VAB dan VBC ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung I3 dan I2 di sini, ya. Nah, VAB adalah I1 kali RAB. Nah, RAB-nya 8, 1 kali 8, 8 volt. VBC I1, masih I1 ya, kali RBC-nya ini adalah 2, ya, jadilah 2 volt. Nah, kemudian I1 itu nanti akan dipecah menjadi I2 dan I3 di sini. Nah, itu langkah kelima, kita menghitung kuat arus lagi. Nah, I2 di sini adalah sama dengan VBC dibagi R2 di sini, R yang dilewati I2, ya. 2 dibagi 3, ya, 2/3. I3-nya tentu saja sama dengan VBC juga karena ini paralel, ya. V-nya sama. VBC dibagi R3 dibagi 6, 2 dibagi 6, 1/3. Nah, kalau kita jumlahkan I2 dan I3, jumlahnya berapa nih? 2/3 tambah 1/3, 3/3 kan? Nah, 3/3 itu berapa? 1, ya kan? Sama dengan I1. Jadi arus yang masuk 1, yang keluar ke sini adalah 1 juga. Jadi sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, ya. Oke. Jelas ya? Kita akan lanjutkan lagi dengan contoh soal ketiga. Nah, contoh soal ketiga nih, kita punya rangkaian seperti ini, ya. Di sini ada titik A dan B, kemudian ada beberapa hambatan di situ, ada R1 6 ohm, R2 8 ohm, R3 4 ohm, R4-nya 12 ohm, dan kita akan menghitung hambatan pengganti RAB dan kuat arus total I1 dan I2. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sini, mungkin kalian sudah mengira-ira di sini, ya, memperkirakan. Oh, betul, berarti kita harus menghitung rangkaian seri ini dulu, ya. Di seri dulu. Setelah seri, karena ini bercabang di sini dan di sini, maka ini rangkaian paralel. Kita paralelkan dengan ini 12. Kalau seri berapa? 8 dan 4 nih. Kalau diserikan, ditambahkan saja kan? Ini 12 ohm. Nah, 12 ohm dengan 12 ohm nanti diparalelkan. Hasilnya nanti, ya, hasilnya berapa? Nah, itu kita seri lagi dengan 6 ohm di sini. Menjadi R total. Nah, kita lihat nih. Ya. Langkah pertama menghitung hambatan seri R2 dan R3. Nah, ini ya, kita gabungkan secara seri. Hasilnya adalah 12 ohm. Kemudian kita paralelkan dengan R4 nih. Dengan R4 nih paralel nih, ya. Nah, karena 12 ohm di sini dengan di sini juga 12 ohm, berarti ada dua hambatan identik, ya. Besarnya sama secara paralel, maka kita bisa pakai rumus ini. R/2, ya kan? Jadi 12/2 sama dengan 6 ohm. Nah, jadi di sini kalau kita gambarkan berarti ini semua itu dapat kita anggap sebagai 6 ohm. Dapat diganti 6 ohm, ya. Karena 12 kemudian paralel jadi 6. Nah, jadi R total itu tinggal menjumlahkan 6 ohm dengan 6 ohm ini secara seri lagi kan. Nah, kita lanjutkan. Nah, maka R totalnya itu adalah R1 ini ditambah R paralel di sini. 6 tambah 6 sama dengan 12, ya. Nah, sama dengan 12. Nah, langkah ketiga kita menghitung kuat arus total, ya. I total ini adalah sama dengan V di sini dibagi R totalnya di sini.
oh, R total ini salah satunya nih, mestinya ohm ya. Nah, ini 12 ohm. Jadi 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Nah, jadi I total di sini adalah 1 ampere. Nah, dipecah menjadi I1 dan I2. Sebenarnya secara mudah kita bisa tahu ini, di sini 12 ohm, di sini 12 ohm, pasti I1 dan I2 itu sama besar ya. Nanti I1, I total ini akan terpecah menjadi 2 sama besar. Ya. Tapi kita bisa buktikan di sini. Misalkan kita hitung tegangan paralel dulu ya. Tegangan di mana ini? Ini adalah tegangan pada titik ini. Antara percabangan ini. Di sini dan di sini tegangannya berapa? I total di sini dikali R paralel 1 dikali 6, jadi 6 volt nih tegangan di sini. Sehingga kalau kita hitung I1-nya, I1 itu V paralel dibagi R pada cabang 1. Cabang 1 itu 12. 6 bagi 12 sama dengan setengah ampere. Nah, untuk ngitung I2 nggak usah pakai hitungan lagi, kita pakai hukum 1 Kirchhoff ya. I totalnya 1, I1-nya setengah, maka I2-nya pasti juga setengah. Karena I2 itu adalah I total dikurangi I1 sesuai dengan rumus hukum 1 Kirchhoff ya. Nah, saya kira cukup bisa dipahami ya. Kalau masih belum jelas nanti boleh bertanya di kolom komentar, kalian bisa tuliskan pertanyaan. Nanti akan saya jawab. Ya, baiklah, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Hamsa Hamida. Ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau diberi komentar, silahkan tuliskan komentarnya di bawah. Jangan lupa subscribe dan share dari video-video saya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah.